Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man huwa khairu maqama wa ahsanu nadiya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yusinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam serta mempertemukan kita di tempat yang diberkahi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena sungguh takwa adalah benteng terakhir kita di tengah kehidupan akhir zaman saat ini. Dan sungguh hanya dengan takwa kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari pertama bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Artinya baru saja kita menyelesaikan perjalanan hidup kita 1 tahun lamanya. Muslim yang cerdas tentu tidak menyambut kehadiran tahun baru hijrah ini dengan hanya kegiatan seremonial belaka. Namun saatnya kita bermuhasabah, mengevaluasi diri. Bukan hanya terhadap diri sendiri, melainkan juga bermuhasabah tentunya terhadap kondisi umat saat ini. Apakah betul umat ini sudah meraih kedudukan khairu ummah atau umat terbaik? Ataukah umat hari ini sebenarnya masih terpuruk? Jika masih terpuruk, tentu penting untuk mencari jalan kebangkitan hakiki agar umat ini kembali meraih predikat khairu ummah atau umat terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muhasabah hukumnya fardu atas setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha
innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha tahu atas apa yang kalian kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Ibnu Qayyim rahimahumullah berkata, ayat ini menunjukkan kewajiban muhasabah terhadap diri sendiri. Artinya, hendaklah setiap orang memperhatikan amal-amal yang telah dia persiapkan untuk hari kiamat. Apakah berupa amal soleh yang dapat menyelamatkan dirinya, ataukah perbuatan dosa yang dapat mencelakakan dirinya. Ibnu Qayyim Ighosah Al-Lahfan juz 1 halaman 84 Muktabah Samilah. Siapa saja yang objektif mengevaluasi keadaan umat pada hari ini tentu akan menyaksikan betapa mereka hari ini sangat terpuruk, jauh dari predikat umat terbaik. Hampir dalam semua hal, kaum muslim terbelakang, tertinggal, dan tertindas oleh umat-umat lain. Secara ekonomi, kaum muslim terpuruk, baik di negeri ini maupun di negeri muslim yang lain. Hanya beberapa gelintir negara saja yang berpendapatan tinggi. Padahal negeri Islam ini kaya akan sumber daya alam. Secara politik, kaum muslim lemah, terjajah, dan terpecah belah. Palestina harus berjuang sendiri menghadapi genosida Yahudi laknatullah. Muslim lain di India, Myanmar, Xinjiang, dan Yaman teraniaya. Jumlah muslim yang besar, hampir 2 miliar ini, seolah tak ada artinya. Masyiral muslimin rahimakumullah, mengapa kita terpuruk? Sesungguhnya bukan tanpa alasan. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan awal kalender hijrah dimulai dari peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, bal nu'arriju li muhajarati Rasulillah fa inna muhajaratuhu farqun bainal haqqi wal batil. Akan tetapi kita akan menghitung penanggalan berdasarkan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, karena sesungguhnya hijrah beliau telah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Ibnu Al-Asir Al-Kamil fi Tariq juz 1 halaman 3. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa penting yang mengubah wajah umat Islam saat itu. Umat awalnya yang tertindas dan teraniaya di Mekah selama 13 tahun setelah hijrah ke Madinah dan menegakkan tatanan masyarakat yang Islami dalam sebuah negara, lalu mereka berubah menjadi umat yang mulia, kuat, dan disegani. Inilah makna hijrah yang hakiki sebagaimana dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Hijrah berarti keluar dari darul kufur, wilayah yang menerapkan hukum-hukum kufur, menuju darul iman, wilayah yang menerapkan hanya hukum-hukum Islam. Al-Asfahani Al-Mufradat fil Gharib Al-Quran halaman 833.
Makna hijrah seperti ini juga semakna dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Jurjani dan Al-Qurtubi. Keduanya menyatakan hijrah adalah keluar atau berpindah dari negara yang diperangi, yaitu negara kufur ke negara Islam. Al-Qurtubi Al-Jamil Ahkam Al-Quran jilid 5 halaman 349, Al-Jurjani At-Ta'rifat jilid 1 halaman 83. Ketahuilah hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat bukanlah melarikan diri dari persoalan, tetapi dengan hijrah mereka justru menemukan solusi dengan membangun kekuatan dan kekuasaan yang melindungi agama ini. Ini sebagaimana permintaan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, serta berilah aku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Quran Surah Al-Isra ayat 80. Dalam tafsirnya Al-Jamakhsyari menjelaskan, dikatakan ayat ini turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk hijrah, yakni agar Allah memasukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah dan mengeluarkan beliau dari kota Mekah. Dikatakan pula maksudnya adalah memasukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah dalam keadaan menang saat penaklukan dan mengeluarkan beliau dari Mekah dalam keadaan aman dari kaum musyrik. Al-Jamsyari Tafsir Al-Hayat jilid 2 halaman 688, Muktabah Samilah. Pembentukan negara yang berdaulat dan disegani serta memberikan perlindungan bagi umat adalah makna dari Sultanan Nasira, yaitu kekuasaan yang menolong. Kekuasaan ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam bentuk negara, sistem dan kekuasaan Islam atau negara Islam. Negara Islam inilah yang benar-benar menolong dan menenangkan Islam dan kaum muslim. Pasal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, negara Islam ini yang kemudian disebut dengan Khilafah Islam menjadi negara adidaya di seluruh dunia sepanjang 14 abad. Kedikdayaan Khilafah Islam ini terus berlangsung di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan para khalifah berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qulu qouli hadza wastaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amara wa nahawa amma wa nahawa wa'lam anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa sana'a bi malaikati musabbih bi kursi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin radhiyallahu anhum khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil radhana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات في فلسطين. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والزلازل والمهان وسؤال الفتنة والمهان ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه فضله يؤتكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة.